Adik-adik semua, kita berjumpa kembali bersama abang dan kakak tim Mirna kantor pusat HKBP. Minggu kemarin kita sudah mengenal Eporus yang ke-6 dan ke-7. Nah, minggu ini abang akan memperkenalkan Eporus yang ke-8 dan ke-9. Di belakang abang ada Eporus yang ke-8, Pendeta Dr. ACTS Combing, periode 962 sampai dengan 1974. Di sebelah kiri abang ada Eporus yang ke-9, yaitu Eporus Dominus GHM Kiaan, masa jabatan 1974 sampai dengan 1986. Nah, sekarang kita akan memasuki pengajaran dan kreativitas anak sekolah minggu HKBP. Untuk itu adik-adik semua, kita duduk yang manis, tangan dilipat, dan satu lagi, kita akan memasuki pengajaran sekolah minggu HKBP. Untuk itu, Tuhan beserta kita. Horas. Tuhan idotiki kunang maambolokon Masair ngadotiki unang maabolokon. Marta tahuak manuki di manogot ni minggui. Marta tahuak kokokok dungo madak danak sikola minggui. Dungo madak danak sikola minggui. Dungo madak danak sikola minggui. Makuling giring-giringi di manogot ni minggui. Beta hita lau tu bagas garejai. Laho manangi hon hatani Tuhani. Laho manangi hon hatani Tuhani. Laho manangi hon hatani Tuhani. Marta tahuak manuki di manogot ni minggui. Marta tahuak kokokok dungo madak danak sikola minggui. Dungo madak danak sikola minggui. Dungo madak danak sikola minggui. Makuling giring-giringi di manogot ni minggui. Beta hita lau tu bagas garejai. Laho manangi hon hatani Tuhani. Laho manangi hon hatani Tuhani. Laho manangi hon hatani Tuhani. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Salam jumpa dengan Amang yang bernama Pendeta Niko Simamora. Amang mengantarkan firman Tuhan. Terlebih-lebih kita bersekutu di dalam doa. Anak-anak tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera daripada Allah Bapa,
yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Anak-anak yang terkasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil di dalam Markus 10, dimulai dari ayat ke-13 dan berakhir di ayat 16. Saya bacakan firman Tuhan. Kalian dengar di dalam hati dan ikuti di dalam hati ya anak-anak. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia dijamah. Mereka akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, maka biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah, seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu, dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikian firman Tuhan. Anak-anak yang berbahagia yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari firman Tuhan menyapa kita yang judulnya bagaimana Yesus memberkati anak-anak sekolah minggu. Yesus memberkati anak-anak sekolah minggu berbuat yang terbaik bagi kalian semua dimanapun kalian berada. Ada amang satu cerita di dalam satu tempat. Ada suatu pertunjukan akrobat yang memang akrobat tersebut membuat pertunjukan itu dan mendapatkan hadiah bagi orang yang pemenangnya. Bagi orang yang berani untuk melewati suatu pertunjukan tersebut. Datanglah seorang bapak menaiki seutas tali yang tingginya kurang lebih dari 30 meter dari permukaan bumi. Si bapak dengan ketakutan, si bapak dengan kekhawatiran untuk mencapai pertunjukan tersebut, sehingga di dalam kekhawatirannya dia dapat melampaui batas akhir di dalam menaiki seutas tali tersebut. Sesudah sampai di atas itu, seorang bapak melihat ada 2 orang anak kecil di bawah, dan seorang bapak itu mengatakan, barang siapa yang berani ikut saya ke atas, maka ada hadiah diberikan kepadamu. Dan datang seorang anak tersebut yang pertama merasa khawatir, merasa ganggu, merasa tidak sanggup untuk menaiki seutas tali tersebut ke atas. Ada seorang anak kecil satu lagi dengan nilai keberanian, dengan keberanian yang sangat tangguh dimiliki si anak, dia menaiki dengan kekhawatiran, dia menaiki dengan ketakutan. Lalu sampailah dan bertemulah mereka anak tersebut dengan seorang bapak yang sudah sampai di atas seutas tali tersebut. Karena apa? Karena si anak tidak takut karena orang tuanya di atas. Bapaknya di atas. Dan mereka berdua lah, seorang bapak dan seorang anak itu, mendapatkan hadiah yang sangat tinggi pada saat pertunjukan itu diperbuat. Senilai 250 juta hadiah tersebut. Karena apa? Karena si anak tidak takut, ada yang menopang apabila dia jatuh ke atas. Begitulah hidup kita. Begitulah nats kita. Yesus sangat memberkati anak-anak sekolah minggu. Semua disenangi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, perikop ini mengajarkan bagaimana sewaktu murid-murid Tuhan Yesus menjumpai seorang anak yang harus dijamah Yesus,
Lalu murid-muridnya marah. Murid-murid Tuhan Yesus marah. Karena apa? Mereka tidak setuju bahwasan Yesus harus menjamah mereka, mengasihi anak-anak tersebut. Lalu dengan belas kasihan Yesus memberikan suatu pertanyaan, suatu kalimat. Biarkanlah anak-anak itu datang kepada saya. Barang siapa yang tidak menyambut anak-anak tersebut, tidak layak ke dalam kerajaan sorga. Begitulah hidup kita. Begitulah firman Tuhan yang mengajarkan kita. Bagaimana firman Tuhan mengajak diri kita untuk mengenal Yesus terlalu dalam di dalam hidup kita. Anak-anak sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan, kita sekarang harus bekerja. Kita sekarang harus belajar melalui visual online. Tanpa kita mau berjumpa dengan guru kita seperti semula. Nah, bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita menghadapi hal tersebut? Supaya kita bisa dan terbiasa untuk belajar di rumah melalui metode visual online. Tetapi, walaupun bagaimana keadaan kita sekarang, tidak menutup diri kita harus berdoa banyak bagi Tuhan Yesus. Meminta bagi Tuhan Yesus, biar kiranya Tuhan menjamah situasi ini, menjauhkan COVID, menjauhkan penyakit dari kita, terlebih dari orang tua kita, terlebih-lebih bagi anak-anak sekolah minggu. Tuhan sangat mengasihi kalian semua. Tuhan sangat mengasihi apabila kalian berbuat baik kepada orang tua, apabila kalian berbuat baik kepada sesama kalian, apabila kalian berbuat baik bagi orang yang membenci kalian di sekolah atau dimanapun kalian berada. Tuhan sangat mengasihi kalian. Itu dikatakan firman Tuhan bahwa Yesus tidak pernah melupakan anak-anak sekolah minggu. Bahwa Yesus tidak pernah mengindahkan anak-anak sekolah. Tetapi Yesus mau memberkati kalian melalui pembelajaran di sekolah, di rumah, di mana saja kalian, melalui lembaga-lembaga les, lembaga-lembaga umum lainnya. Mau Tuhan Yesus memberikan kalian terbaik, memberikan kepintaran, memberikan kebijaksanaan, terlebih-lebih menjauhkan kalian dari penyakit virus corona yang mematikan tersebut. Apa yang diantarkan oleh firman kita, bahwasannya di dalam hidup Tuhan Yesus kita tidak pernah gantar, tidak pernah takut, dan kita tidak pernah merasakan kehilangan apabila kita mau menerima Yesus dalam kehidupan kita. Kalau kita mau menerima Yesus dalam kehidupan kita, berarti kita mau mengasihi teman-teman kita di sekolah, mau mengasihi teman-teman kita di sekolah minggu, terlebih-lebih kita mengasihi kalian, mengasihi orang tua kalian yang membesarkan kalian, yang memberikan kalian kehidupan, makanan, dan pakaian. Itulah kalian minta terima kasih kepada Tuhan, bahwasannya Tuhan Yesus mau memberikan umur yang panjang bagi orang tua kalian, mau memberikan kesehatan bagi orang-orang tua kalian apabila kalian mau berdoa. Kalau kalian mau berdoa, pasti Yesus selalu mendekatkan diri bagi kalian tanpa ada yang mustahil. Yesus berkata di dalam Matius 7 ayat 7, mintalah maka aku akan berikan, ketuklah maka aku akan membukakan. Demikianlah firman Tuhan. Bahwasannya di dalam teks kita ini, Yesus mengajak kalian harus bersekutu di dalam diri Tuhan Yesus. Harus mau berbuat yang terbaik bagi orang tua kalian. Kalau kalian membuat terbaik berarti sama orang tua kalian, berarti diri Yesus sudah engkau senangi, kalian senangi. Anak-anak sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan mengajak kita bagaimana kita mengenal Yesus di dalam kehidupan kita. Mengenal Yesus dalam kehidupan kita artinya kita harus rajin berdoa, harus kita rajin sekolah minggu, rajin berbuat baik kepada sesama kita, terlebih-lebih kepada orang tua kita. Firman Tuhan di dalam penutup mengatakan bahwasannya Yesus sangat mencintai anak-anak sekolah minggu. Yesus sangat memberkati anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus mengatakan, datanglah kepadaku, engkau yang letih dan lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, di dalam Matius 11 ayat 28. Itulah firman Tuhan. Itulah kita harus camkan di dalam hati kita.
Biar kalian kelak menjadi anak-anak yang berguna bagi nusa dan bangsa, terlebih-lebih di dalam keluarga kalian. Harapan Amang, bahwasannya berdoalah banyak kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang bisa memberikan yang terbaik, menjauhkan kita dari penyakit, menjauhkan kita dari virus-virus corona, menjauhkan kita dengan hal-hal yang tidak diinginkan oleh siapapun. Bahwasanya firman Tuhan mau mendekatkan dirinya, mau memberkati kalian apabila kalian mau meminta kepada Tuhan Yesus. Kalau kita meminta kepada Tuhan Yesus, maka apa yang kita harapkan, maka apa yang kita pikirkan, Tuhan berkenan yang memberikan yang terbaik. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, buat firman-Mu pada pagi hari ini, mengantarkan kami untuk bersekutu, bahwasannya Engkau memberkati anak-anak sekolah minggu Tuhan. Tuhan, Engkaulah kiranya menemani anak-anak sekolah minggu agar kiranya menjadi anak-anak yang berguna bagi kami, terlebih-lebih bagi orang tua mereka, bagi bangsa kami dan negara kami. Tuhan, jauhkan kami dari virus corona, terlebih-lebih anak sekolah minggu dimanapun mereka berada, agar kiranya mereka sehat selalu, pintar selalu oleh ya Tuhan. Tuhan, berkati orang tua mereka dimanapun mereka berada, agar kiranya mereka dapat membesarkan, mendidik anak-anak sekolah minggu Tuhan, agar kiranya berguna mereka bagi orang tuanya, lingkungannya Tuhan. Terlebih-lebih hapuskan kami segala dosa dan perbuatan kami, pelanggaran kami Tuhan, agar kiranya kami layak di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan meminta kepada-Mu. Amin. Maaf bolokon, saya berhasil yang tinggi, unang pasuasai hon. Janganlah membuang-buang waktu untuk yang sia-sia, karena waktu itu milik Tuhan, maka hargailah. Jangan membuang waktumu untuk yang tak berguna, dan pergunakan waktumu, jangan sia-siakan. Nah, sudah dengarkan khotbah hari ini bahwa Yesus itu sangat mencintai anak-anak. Karena itu, kita jangan pernah takut, karena Yesus selalu beserta kita. Demikian pengajaran dan kreativitas anak sekolah minggu HKBP. Untuk itu, kita akan berjumpa kembali di minggu yang akan datang. Kami dari tim kreativitas anak sekolah minggu mengucapkan untuk adik-adik semua, selamat hari Minggu, Tuhan beserta kita. Amin. Untuk yang tak berguna, dan pergunakan waktumu, jangan sia-sia. Loas rotu audak dana Nina Yesus Tuhani Beta rohamu sudena Sai olo
oloi soarai hamudongan unang togang rohamu tu Yesusi hamudongan unang togang rohamu tu Yesusi ale Tuhan nungaro au naing makaholongi ho gomos tiok matang aku molo naing musukuro hamudongan unang togang rohamu tu Yesusi hamudongan unang togang rohamu tu Yesusi loas rotu au dagdana Dina Yesus Tuhani beta rohamu sudena sai oloi soarai hamudongan unang togang rohamu tu Yesusi hamudongan unang togang rohamu tu Yesusi Bapa di surga, angkat suaramu nyanyilah, agungkanlah kebesarannya. Marilah persembahkan kehidupanmu dalam setiap derap langkahmu, sebagai tanda ucap syukurmu padamu. Dan sembah Bapa, Putra, Rohnya yang kudus atas keselamatan yang kau beri. Soraklah, puji nama Bapa di surga, segala bangsa-bangsa pujilah, kini dan selama-lamanya. Soraklah, haleluya. Bapa di surga, angkat suaramu nyanyilah, agungkanlah kebesarannya. Marilah persembahkan kehidupanmu dalam setiap derap langkahmu, sebagai tanda ucap syukurmu padamu. Puji, syukur dan sembah Bapa, Putra, Rohnya yang kudus
keselamatan yang kau beri. Soraklah puji nama Bapa di surga, segala bangsa-bangsa pujilah, kini dan selama-lamanya.